Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil dengan Ahok lahir di Duku Gantung, Desa Laskar Pelangi, Belitung Timur. Ia melanjutkan sekolah menengah atas atau sekitar setingkat dengan SMU dan perguruan tingginya di Jakarta dengan memilih Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti. Setelah menamatkan pendidikannya dan mendapatkan gelar sarjana teknik geologi atau insinyur geologi pada tahun 1989, Basuki pulang kampung, menetap di Belitung dan mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah. Menggeluti dunia kontraktor selama 2 tahun, Basuki menyadari betul hal ini tidak akan mampu mewujudkan visi pembangunan yang ia miliki. Karena untuk menjadi pengelola mineral, selain diperlukan modal atau investor, juga dibutuhkan manajemen yang profesional. Untuk itu, Basuki memutuskan kuliah S2 dan mengambil bidang manajemen keuangan di Sekolah Tinggi Manajemen Prastia Mulia, Jakarta. Dapat gelar Master in Business Administrasi atau MBA atau Magister Manajemen MM, membawa Basuki diterima kerja di PT Simaksindo Primadaya, Jakarta, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pembangunan pembangkit listrik sebagai staf direksi bidang analisa biaya dan keuangan proyek. Karena ingin konsentrasi pekerjaan di Belitung, pada tahun 1995, Basuki memutuskan untuk berhenti bekerja dan pulang ke kampung halamannya. Pada tahun 1992, Basuki mendirikan PT Norindra Eka Persada sebagai persiapan pembangunan pabrik gravel Peksen atau GPS pada tahun 1995. Bagi Basuki, pabrik yang berlokasi di Dusun Burung Mandi, Desa Mangkumbang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur ini diharapkan dapat menjadi proyek percontohan yang mensejahterakan stakeholder atau pemegang saham, karyawan dan juga rakyat. Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Belitung Timur dengan memperdayakan sumber daya mineral yang terbatas. Di sisi lain, diyakini PT Norindra Eka Persada memiliki visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh. Berdasar dari visi seperti itulah, pada tahun 1994, Basuki didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan, Bapak almarhum Wasitiwo, untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kuarsa di Pulau Belitung dengan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Pembangunan pabrik ini diharapkan juga memberikan harapan besar menjadi cikal bakal tumbuhnya suatu kawasan industri dan pelabuhan samudra dengan nama KIAK, Kawasan Industri Air Kelik. Sebagai pengusaha di tahun 1995, ia mengalami sendiri pahitnya berhadapan dengan politik dan birokrasi yang korup. Pabriknya ditutup karena ia melawan kesewenang-wenangan pejabat. Sempat terpikir olehnya untuk hijrah dari Indonesia ke luar negeri, tetapi keinginan itu ditolak oleh sang ayah yang mengatakan bahwa satu hari rakyat akan memilih kamu menjadi bupati untuk memperjuangkan nasib mereka. Dikenal sebagai keluarga yang dermawan di kampungnya, sang ayah yang dikenal dengan nama Kim Nan memberikan ilustrasi kepada Ahok. Jika seseorang ingin membagikan uang 1 miliar kepada rakyat masing-masing 500 ribu rupiah, ini hanya cukup untuk 2.000 orang. Tetapi jika uang tersebut digunakan untuk berpolitik, bayangkan jumlah uang di APBD yang bisa dikuasai untuk kepentingan rakyat. Sebagai gambaran, APBD Belitung Timur saja mencapai 200 miliar tahun 2005. Bermodal keyakinan bahwa orang miskin jangan lawan orang kaya dan orang kaya jangan lawan pejabat, keinginan itu untuk membantu masyarakat kecil di kampungnya dan juga kefrustasian yang mendalam terhadap semena-mena pejabat yang ia alami sendiri, Ahok memutuskan untuk masuk ke politik tahun 2003. Pertama-tama ia bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru atau PPIB yang dipimpin oleh Dr. Syahrir. Pada pemilu tahun 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dengan keuangan yang sangat terbatas dan modal kampanye yang lain dari yang lain, yaitu menolak memberikan uang kepada rakyat, ia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004
2009. Selama di DPRD, ia berhasil menunjukkan integritasnya dengan menolak ikut dalam praktek KKN, menolak mengambil uang SPPD fiktif, dan menjadi dikenal masyarakat karena ia satu-satunya anggota DPRD yang berani secara langsung dan sering bertemu dengan masyarakat untuk mendengar keluhan mereka, sementara anggota DPR yang lain mangkir. Setelah 7 bulan menjadi DPRD, muncul banyak dukungan dari rakyat yang mendorong Ahok menjadi bupati, maju sebagai calon bupati Belitung Timur tahun 2005. Ahok mempertahankan cara kampanyenya, yaitu dengan mengajar dan melayani langsung rakyat dengan memberikan nomor telepon genggamnya yang juga adalah nomor yang dipakai untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dengan cara ini ia mampu mengerti dan merasakan langsung situasi dan kebutuhan rakyat. Dengan cara kampanye yang tidak tradisional ini, yaitu tanpa politik uang, ia secara mengejutkan berhasil mengantungi 37,13% dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Padahal Belitung Timur dikenal sebagai daerah basis Masyumi yang juga adalah kampung halaman daripada Yusril Isha Mahendra. Bermodalkan pengalamannya sebagai pengusaha dan juga anggota DPRD yang mengerti betul sistem keuangan dan budaya birokrasi yang ada, dalam waktu singkat sebagai bupati ia mampu melaksanakan pelayanan kesehatan gratis, sekolah gratis sampai tingkat SMA, pengaspalan jalan sampai ke pelosok-pelosok daerah, dan perbaikan pelayanan publik lainnya. Prinsipnya sederhana, jika kepala lurus, bawahannya tidak berani tidak lurus. Selama menjadi bupati, ia dikenal sebagai sosok yang anti sogokan, baik di kalangan lawan politik, pengusaha, maupun masyarakat kecil. Ia memotong semua biaya pembangunan yang melibatkan kontraktor sampai 20%. Dengan demikian, ia memiliki banyak kelebihan anggaran untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kesuksesan ini terdengar di seluruh Bangka Belitung dan mulailah muncul suara-suara untuk mendorong Ahok menjadi gubernur di tahun 2007. Kesuksesannya di Belitung Timur tercermin dalam pemilihan gubernur Bangka Belitung ketika 63% pemilih di Belitung Timur memilih Ahok. Namun sayang, karena banyaknya manipulasi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, ia gagal menjadi gubernur Bangka Belitung. Dalam pemilu legislatif tahun 2009, ia maju sebagai caleg Golkar. Meski awalnya ditempatkan pada nomor urut keempat dalam daftar caleg, padahal di Babel hanya tersedia 3 kursi. Ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR berkat perubahan sistem pembagian kursi dari nomor urut menjadi suara terbanyak. Selama di DPR, ia duduk di Komisi 2. Ia dikenal oleh kawan-kawannya dan lawan-lawannya sebagai figur yang apa adanya, vokal, dan mudah diakses oleh masyarakat banyak. Lewat kiprahnya di DPR, ia menciptakan standar baru bagi anggota DPR yang lain dalam anti korupsi, transparansi, dan profesionalisme. Ia bisa dikatakan sebagai pionir dalam pelaporan aktivitas kerja DPR, baik dalam proses pembahasan undang-undang maupun dalam berbagai kunjungan kerja. Semua laporan bisa diakses melalui websitenya. Sementara itu, staf ahlinya bukan hanya sekedar bekerja menyediakan materi undang-undang, tetapi juga secara aktif mengumpulkan informasi dan mengadvokasi kebutuhan masyarakat. Saat ini, salah satu hal fundamental yang ia sedang perjuangkan adalah bagaimana memperbaiki sistem rekrutmen kandidat kepala daerah untuk mencegah koruptor masuk di dalam persaingan pemilu kada dan membuka peluang bagi individu-individu idealis untuk masuk merebut kepemimpinan di setiap daerah. Ahok berkeyakinan bahwa perubahan di Indonesia bergantung pada apakah individu-individu idealis berani masuk ke politik dan ketika di dalamnya berani mempertahankan integritasnya. Baginya di alam demokrasi yang baik dan yang jahat memiliki peluang yang sama untuk merebut kepemimpinan politik. Jika individu-individu idealis tidak berani masuk, tidak aneh kalau sampai hari ini politik dan birokrasi Indonesia masih sangat korup. Oleh karena itu, ia berharap model perpolitikan yang ia sudah jalankan bisa dijadikan contoh oleh rekan-rekan idealis lainnya untuk masuk dan berjuang di dalam politik. Sampai hari ini, ia masih terus berkeliling bertemu dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan ini dan pentingnya memiliki pemimpin yang bersih,
transparan, dan profesional. Di tahun 2006, Ahok dinobatkan oleh majalah Tempo sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia. Di tahun 2007, ia dinobatkan sebagai tokoh anti korupsi dari penyelenggara negara oleh Gerakan 3 Pilar Kemitraan yang terdiri dari Kadin, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia. Melihat kiprahnya, kita bisa mengatakan bahwa berpolitik ala Ahok adalah berpolitik atas dasar nilai pelayanan, ketulusan, kejujuran, dan pengorbanan, bukan politik instan yang syarat pencitraan. Tahun 2012, nama Ahok kian mencuat karena dipilih oleh Joko Widodo atau Jokowi sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PDIP dan Gerindra. Setelah melalui 2 tahap, akhirnya pasangan Joko Widodo Basuki Cahayapurnama ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017 dan akan berakhir pada 15 Oktober tahun 2017. Terima kasih.